Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dilahirkan di Sedenreng, Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Quraish Shihab adalah putra keempat dari 12 bersaudara. Sejak dulu, Quraish Shihab sudah aktif di berbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat, anggota Lajnah Pantasbih Al-Quran Departemen Agama, Rektor IAIN Sarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan, Duta Besar Mesir Somalia Djibouti, dan anggota Dewan Syariah Nasional. Ia diangkat menjadi Rektor IAIN Jakarta, kini bernama UIN Jakarta, selama 2 periode, yaitu pada tahun 1992 hingga 1996 dan 1997 hingga 1998. Tak hanya di situ, ia pun diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Agama RI pada tahun 1998. Jabatan Menteri Agama tak lama dipegangnya karena lengsernya Presiden Soeharto bersamaan dengan berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Saat lahirnya era reformasi, ia ditugaskan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir. Tahta apa atau kuasa? Ya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan tahta atau kuasa itu? Karena sekarang lagi banyak orang yang mau cari kuasa. Kuasa itu milik Tuhan. Dia yang menganugerahkan kuasa kepada siapa yang dikehendakinya. Itu satu. Tetapi manusia ingin berkuasa. Saya ingin berkuasa. Ada yang berusaha memperoleh kekuasaan itu dengan berliku-liku tidak sesuai dengan hukum. Ada yang berusaha memperoleh kekuasaan itu dengan ambisi luar biasa. Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Tuhan berkata, boleh jadi saya beri dia kekuasaan, tetapi saya ulur dia. Tuhan, Nabi berkata, siapa yang memperoleh kekuasaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Tuhan akan bantu dia. Siapa yang memperoleh kekuasaan dengan cara berliku-liku yang tidak benar, Tuhan akan ulur dia. Diulur. Sehingga terbang tinggi lalu dihempaskan. Tuhan menganugerahkan kekuasaan terhadap siapa yang dikehendakinya dan dia mencabut. Kenapa dikatakan mencabut? Karena orangnya nggak mau lepaskan. Jadi Tuhan cabut, bukan dia mengambil. Tuhan cabut dari siapa yang dia kehendaki. Abi sempat bilang soal analogi manusia, rakyat, tentara itu bagus. Boleh diceritakan ke teman-teman. Nana ingat Abi pernah cerita itu. Bagus. Dia kasih ingat saya, lama saya. Manusia ini ada rakyatnya. Setiap kita punya rakyat. Ada tentara kita. Akal kita bersama hati kita, dua-duanya itulah yang memerintah. Pemerintah harus menguasai tentaranya. Jangan sampai tentara melanggar perintah. Tentara kita apa? Nafsu. Bisa enggak Anda kendalikan nafsu Anda? Kendalikan itu. Itu alat Anda untuk mencapai sesuatu. Kan tentara begitu. Alat negara. Rakyat kita itu panca indera kita. Tangan kita, mata kita. Jangan sampai ini dirugikan. Dengan tanpa, kalau Anda mampu mengendalikan nafsu sesuai dengan tuntunan kewajaran, maka Anda adalah penguasa diri Anda. Kalau Anda sudah menjadi penguasa diri Anda
berpotensi besar sukses menjadi penguasa dalam masyarakat kecil atau masyarakat besar.